Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sahabat Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bagi kaum muslimin, penaklukan Khaybar merupakan kemenangan yang nyata. Dengan kemenangan ini Allah telah membersihkan Madinah dari orang-orang Yahudi. Kawasan Khaybar termasuk suatu daerah yang kaya dan subur. Allah mengaruniakannya kepada kaum muslimin sehingga membuat kaum muslimin kaya raya. Pada saat penaklukan Khaybar telah selesai, seorang laki-laki tiba di Madinah. Rasulullah SAW sangat senang akan kedatangannya, hingga beliau menyamakan kegembiraan atas kedatangannya dengan penaklukan Khaybar. Rasulullah berkata, "Aku tidak tahu dengan apa aku harus bergembira. Apakah aku gembira karena kedatangan Ja'far atau karena penaklukan Khaybar?" Rasulullah sangat senang akan kedatangan dan kembalinya Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah. Ja'far radhiyallahu an adalah sahabat yang mempunyai banyak kemuliaan. Kisah perjalanannya sangat menarik, berakhir dengan mati syahid di jalan Allah. Ja'far bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Rasulullah. Saat Abu Thalib telah berusia lanjut dan memiliki banyak anak, dan masih ada yang kecil-kecil, maka Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib untuk hidup dalam asuhannya. Adapun Ja'far berada dalam asuhan pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Fisik Ja'far sangat mirip dengan Rasulullah, hingga Rasulullah pernah berkata, "Manusia bersumber dari berbagai jenis pepohonan, adapun aku dan Ja'far bersumber dari satu pohon." Betapa beruntungnya Ja'far radhiyallahu an, ia memeluk Islam pada masa-masa awal melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Istri Ja'far, Asma binti Umais, juga telah beriman dan ikut menanggung beban hidup dan penderitaan di jalan Allah. Setelah Ja'far meninggal dunia, Asma menjadi istri Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar kemudian menjadi istri Ali radhiyallahu an. Betapa beruntungnya wanita seperti dia yang menjadi istri orang-orang pilihan. Abu Thalib bertekad untuk terus melindungi Rasulullah. Oleh sebab itu ia memerintahkan kedua anaknya, Ali dan Ja'far, untuk selalu bersama dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kali Rasulullah sholat, keduanya berada di samping kiri dan kanan beliau, layaknya dua sayap. Ali berada di sebelah kanan dan Ja'far di sebelah kiri. Waktu itu kota Mekah seperti penjara bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, mencari tempat yang aman, jauh dari pandangan orang-orang musyrikin dan jauh dari penyiksaan mereka. Bintang seorang Ja'far terbit di daerah Habasyah. Cukuplah kita mendengar apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menceritakan keteguhan iman di hati Ja'far. Pantaslah bila ia menjadi orang yang terbaik setelah Rasulullah, karena Abu Hurairah pernah berkata, "Tidak seorang pun yang lebih baik dalam menunggangi kendaraan atau mengenakan sandal setelah Rasulullah kecuali Ja'far bin Abi Thalib." Begitulah Ja'far adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah. Ja'far sangat cinta kepada orang-orang miskin dan selalu memperhatikan kondisi mereka. Rasulullah menyebut dirinya sebagai Abu al-Masyakin atau bapak para fakir miskin. Kisah perjalanan Ja'far di negeri Habasyah lebih mengagumkan dari semua itu. Orang-orang muslim sangat mengharapkan keadilan An-Najasyi, Raja Habasyah. Maka mereka mengadakan perjalanan hijrah ke sana untuk mencari kebebasan dan keamanan. An-Najasyi adalah orang baik dan bijaksana. Dia memberikan kebebasan beribadah di daerahnya. Karena itu orang-orang Quraisy merasa diremehkan. Mereka mengutus Amr bin As bin Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menyeret kaum muslimin kembali ke Mekah. Amr bin As datang dengan membawa hadiah yang besar untuk diberikan kepada An-Najasyi dan para panglimanya. Ini adalah bentuk sogokan agar dimudahkan dalam urusannya.
Amru juga memberikan hadiah kepada para pendeta agar mau membantunya membujuk An-Najasyi untuk dapat meloloskan keinginannya. Dengan kelicikannya, Amru berhasil mempengaruhi para pendeta dan menentukan waktu kepadanya untuk dapat bertemu dengan An-Najasyi. An-Najasyi mengizinkan Amru untuk masuk. Amru berkata, "Wahai paduka raja, sesungguhnya orang-orang bodoh datang ke negeri kalian. Mereka telah meninggalkan agama kaumnya dan tidak pula memeluk agamamu. Tetapi mereka malah mengikuti agama baru. Kami telah diutus oleh kaum dan pemuka mereka untuk memulangkan mereka dan selanjutnya mengarahkan mereka." Para pendeta berkata, "Benar apa yang ia katakan. Serahkanlah mereka kepadanya." Namun karena keadilannya, An-Najasyi marah dan berkata, "Sekelompok kaum mendatangi negeriku dan memilih aku daripada yang lain. Lebih adilnya aku akan menanyai mereka. Jika apa yang dikatakan oleh laki-laki ini benar, maka aku akan menyerahkan mereka. Jika tidak, aku akan lebih memilih menerima mereka tetap tinggal bersamaku dengan baik, selama mereka masih mau tinggal di sini." Para sahabat Rasulullah bermusyawarah untuk membahas persoalan yang sedang mereka hadapi. Ja'far berkata, "Tidak seorang pun yang boleh berbicara. Akulah yang akan mewakili kalian untuk berbicara." Orang-orang muslim menghadapi An-Najasyi. Para pendeta An-Najasyi berkata kepada mereka, "Sujudlah kepada raja." Ja'far berkata, "Kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah." An-Najasyi berkata, "Agama apakah yang kalian anut ini, sehingga dapat memisahkan kalian dengan kaum kalian, dan kalian tidak juga memeluk agamaku atau agama lain dari umat-umat yang ada?" Ja'far meminta pertolongan kepada Allah. Dia berusaha mencari kata-kata yang tepat. Ia menceritakan kondisi kaum muslimin sebelum dan sesudah datangnya Islam. "Wahai sang raja, dulu kami adalah umat jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutuskan silaturahim, berbuat jahat kepada tetangga, serta yang kuat menindas yang lemah. Kami senantiasa berbuat demikian hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul dari golongan kami, dan kami mengenalnya, mengenal baik keturunannya, kejujurannya, sifat amanah, dan keifahannya. Dia mengajak kami untuk mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan segala apa yang kami dan bapak-bapak kami sembah selain Allah, sembahan batu dan berhala. Ia menganjurkan kami untuk selalu berkata benar, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menjaga kehormatan dan menghindari pertumpahan darah, melarang kami berbuat keji dan sumpah palsu, memakan harta anak yatim, dan memerintahkan kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, memerintahkan kami untuk mendirikan sholat, melaksanakan zakat, dan melakukan puasa. Kami mempercayainya dan mengimaninya. Kami pun lalu menyembah Allah semata, mengharamkan kepada kami sesuatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal. Lalu kaum kami memusuhi dan melakukan penyiksaan kepada kami. Mereka menyuruh kami untuk meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Ketika mereka menindas, menzalimi, menyiksa, dan memisahkan kami dari kaum kami memilih berhijrah ke negeri kalian. Kami memilihmu di antara yang lainnya. Kami senang berada di sisimu dan berharap tidak terzalimi ketika kami berada di negerimu, wahai sang raja." An-Najasyi berkata, "Apakah kalian punya sesuatu yang dibawanya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ja'far berkata, "Iya, punya." Sang raja berkata, "Bacakanlah kepada kami." Ja'far membacakan sebagian ayat dari surat Maryam. Mendengar lantunan ayat-ayat ini, An-Najasyi dan para pendetanya menitikkan air mata hingga membasahi jenggot mereka. An-Najasyi berkata, "Sesungguhnya ayat-ayat ini dan apa yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama." Sang raja beranjak mendatangi Amr bin As dan temannya. Dia berkata, "Tidak, demi Allah, selamanya aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian.
Demikianlah usaha Amru gagal menghadapi kokohnya pendirian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada hari berikutnya, Amru kembali lagi menghadap Raja An-Najasyi dengan suatu rencana. Ia yakin bisa membawa pulang kaum muslimin ke Mekah dengan rencana ini. Amru berkata kepada An-Najasyi, mereka telah mengatakan hal-hal yang buruk tentang Isa bin Maryam. An-Najasyi mengirim utusan untuk mendatangkan Ja'far dan menanyainya tentang hal itu. Amru sedang berdiri di depan pintu. Amru berkata kepada para penjaga, izinkanlah kepada Amr bin As untuk masuk. Ja'far juga berkata, izinkanlah barisan Allah untuk masuk. Ja'far diizinkan masuk dan menemui An-Najasyi. An-Najasyi bertanya kepadanya, apa yang kau ketahui tentang Isa bin Maryam? Ja'far menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya atau ruhnya yang ditiupkan kepada Maryam yang perawan. An-Najasyi berkata, demi Allah, itu adalah Isa bin Maryam. Pergilah dan kalian akan aman di tanahku. Tidak seorang pun yang boleh menyakiti kalian. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan Ja'far, kaum muslimin merasa bebas dan aman di negeri Habasyah. Rasa rindu untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanda hati Ja'far. Akhirnya ia memutuskan untuk segera kembali ke Madinah. Ini terjadi bersamaan setelah penaklukan Khaybar. Rasulullah sangat gembira akan kedatangan dan berkata, aku tidak tahu apakah aku gembira karena penaklukan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Keberadaan Ja'far di Madinah tidak begitu lama. Ia pergi meninggalkan Madinah untuk memerangi Romawi pada perang Mu'tah di tahun 8 Hijriah. Rasulullah berkata kepada pasukan perang, aku menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima pasukan. Jika ia terbunuh, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia juga terbunuh, maka yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika ia juga terbunuh, maka kaum muslimin hendaklah sepakat menunjuk satu orang di antara mereka. Pada perang Mu'tah, pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang berhadapan dengan 3.000 pasukan kaum muslimin. Perang berlangsung dengan sangat sengit. Di tengah berkecamuknya perang, Zaid bin Harithah terbunuh. Panji perang berpindah kepada Ja'far radhiyallahu an. Dengan mantap Ja'far berkata, alangkah dekatnya surga itu. Minumannya enak dan menyegarkan. Azab telah dekat bagi pasukan Romawi, kaum yang kafir dan nasabnya jauh dari kita. Aku pasti akan membunuh mereka jika bertemu. Ja'far membawa panji di tangan kanannya. Seorang musyrik melejit dan menebas tangan kanannya. Dengan tangan kirinya panji perang ia ambil dan kibarkan. Orang musyrik itu kembali untuk menebas tangan kirinya hingga terpisah dari badannya. Ja'far memeluk panji dengan kedua lengannya yang buntung. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang musyrik mengepung Ja'far hingga ia terbunuh sebagai syahid. Tubuhnya terbaring di samping Zaid radhiyallahu an. Di tubuhnya terdapat 70 tusukan dan semuanya mengenai bagian dada. Tidak satu pun yang mengenai punggungnya. Ia terbaring di situ hingga perang selesai. Sebelum kaum muslimin kembali, ketika diceritakan tentang kondisi Ja'far di medan tempur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitikkan air mata. Sambil menangis beliau berkata, Zaid memegang panji lalu terbunuh. Kemudian berpindah ke tangan Ja'far lalu ia terbunuh. Lalu panji dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan ia pun terbunuh. Pasukan kaum muslimin kembali dari medan perang dan para penduduk Madinah menyambut kedatangan mereka. Namun mereka tidak mendapati Ja'far bin Abu Thalib lagi. Jenazahnya dikebumikan di Mu'tah agar tetap bersama para muslim yang syahid lainnya dan menjadi saksi bahwa jihad kaum muslimin pernah terjadi di setiap tempat. Rasulullah berkata, datangkan anak-anak Ja'far kepadaku dan buatkan makanan kepada keluarganya. Seluruh penduduk kota Madinah berkabung dan menangis atas kematian Ja'far. Rasulullah keluar dan berkata, janganlah kalian menangis atas kematian saudaraku, karena aku telah melihatnya di dalam surga. Ia memiliki 2 buah sayap yang dipakai untuk terbang kemana saja ia mau. Selanjutnya Ja'far diberi gelar sebagai As-Syahid At-Tayyar,
Sahid yang dapat terbang. Ia juga disebut dengan Zul Janahain yang memiliki dua sayap. Allah telah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Demikian kisah singkat sahabat Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.